sudah masuk Bapak Ibu. Inilah kelompok yang nanti Bapak Ibu akan jadi berteman ya kurang lebih sampai sebulan ini. Jadi silakan get along ya with the other member. Silakan boleh masuk ke breakout room, mangga. Monggo silakan. Selamat malam Mbak Mutia. Malam. Eh, tekan ini anggota kelompoknya. Masai, sorry gue tadi lagi di jalan. Disuruh ngapain sih? Gue Sama nggak. gue juga nggak jelas ini membahas apa proses inovasi. Cuman sejujurnya ada yang di-share di layar apa gitu, gue juga nggak notice tuh. Nanti akan di-share katanya. Bahkan yang metrik tadi yang ditanya juga belum ada tuh. Nggak tahu Mas Era, Mas Adi ada tahu Tadi disuruh ngapain? tadi sih gue cuma denger ya kita suruh cari 3 yang Tiga kita anggap inovasi gitu ya, sebagai Pak. inovasi. Iya, Iya, cuma Pak itu saya itu doang. memang tuh ya. Benar, kita cari inovasi tadi 3 benar kata Mbak Mutia. Cuman belum tahu ini Jadi akan di-share-nya itu belum tahu. random Oh, aja kayaknya, Pak, yang dianggap inovasi gitu. Iya, yang i- dianggap inovasi. yang ada dalam di kantor kita gitu kali ya? Atau gimana ya? Boleh. Kayak Oh, Kayaknya bebas aja sih ya. Maksudnya dari general, contoh yang general juga tuh. bisa. 1907 itu Itu tiga 5 ini orang, 4 orang ya, 4 orang ya. hasil randomnya kali. tadi chatnya di mana ya, Pak ya? Kok saya bukan nggak? Tadi di chat barusan ada tuh. Iya muncul di atas ya. Iya. Tapi nggak muncul di chatting. Oh iya, nggak muncul di chat. Kayak Apa ini tadi? doang ya. Kayak pop up bentar doang ya. Iya. Iya, Canggih. pop up doang ini, Pak. Heeh. Ya tiga inovasi yang menurut Bapak Ibu bisa di-share di main room katanya sih. Kumpul lagi Yang 1907 kalau oke nggak salah. untuk di apa gitu tadi. Iya, Kurang yang untuk bisa di-share di main room. oh, Terus di kumpul main lagi room. jam 19.07. Jadi jam 7 udah 7. 5 menit doang gitu. Oke. Ya Kalau udah. menurut ada gimana? Dari kantor Coba Mbak kita. Muti deh. Dari kantor masing-masing aja kali ya. Oke. Nah, Boleh. Oh, dari kantor masing-masing ya? Apa enggak aja yang 2 dari kira-kira kantor juga relevan lah masing-masing? di tempat lain yang umum gitu. Nggak spesifik banget mungkin. Hmm. Ini mungkin di kantor gue yang lama ya. Jadi eh, kantor gue yang lama tuh asuransi kesehatan. Nah, si asuransi kesehatan ini kita bikin aplikasi dulu, itu yang bisa booking dokter lewat aplikasi. Jadi kalau misalnya klien dari kantor gue itu punya apa namanya, dia itu punya aplikasi kita, jadi dia bisa bikin appointment dari si dokter itu. Terus juga dia kalau misalnya lagi emergency nih, keadaan emergency, dia juga bisa ngelihat rumah sakit sekitar yang paling dekat dari posisinya dia di mana. Terus apa namanya, dia juga bisa terintegrasi dengan chatbot nanya tentang kondisi emergensinya itu. Itu sih, itu dulu kita awal-awal kita bikin itu, tapi lama-lama udah banyak yang ngikutin gitu. Iya, mirip kayak Halodoc itu, Mbak. Kenapa? Mirip kayak Halodoc. Halodoc sekarang gitu. Tapi bukan lebih ke halodoc ya, tapi lebih ke yang Sebenarnya. ya emergency gitu, situasi emergency, dan dia juga bisa cari dokter apa rumah sakit atau dokter di sekitarnya dia. Terus dia juga bisa bikin appointment sama dokter gitu, Hmm. lewat aplikasi itu. Itu sih. Kemarin anak saya dirawat pakai aplikasi Halodoc melalui asuransi Manulife. Ya, itu Oh. itu itu emang kerjasama dengan aplikasinya. Itu Betul. tapi bukan Halodocnya, emang dari asuransinya kalau punya aku. Nah, kita juga bekerja sama dengan Halodoc juga sama gitu. Boleh lah itu. Inovasi juga Hmm. kan itu. Ya, Iya inovasi itu itu malah satu. bagus banget udah inovasi yang gede banget itu udah jadi project kan. Ya, itu satu ya. Mm-mm. Yang kedua apa? Kalau di tempat gue sih yang simpelnya itu kita bikin biasa kan ada insiden network tuh kan notifnya susah tuh panjang lewat email lah harus ngetik harus apa. Nah kita bikin satu script simple untuk ngerubah notif jadi WhatsApp message. Nah gitu aja sih simple. Jadi setiap kali ada insiden langsung masukin ke script itu langsung jadi WhatsApp message gitu paling. Gitu ya. Jadi gimana dari Gini. skrip, dari skrip Bikin berubah satu jadi. script deh, bikin satu script yang mengubah insiden report ataupun ada network outage gitu
ke dalam WhatsApp message. Nah, WhatsApp message itu kan bisa dikirim ke partner, kirim ke tenant, kirim ke customer gitu sih. Iya, iya. Yang tadinya itu kan informasi itu kan kayak tertutup gitu loh, nggak diinformasikan ke orang-orang. Estimasi berapa jam kelar gitu-gitu kali. Kalau Mas Adi sama Mas Era ada masukan? Coba. Siap, Pak. Ini izin Mbak Mutia, Mas Sayuti, Mas Era, kalau di perusahaan ini lagi gencar-gencarnya ini bikin apa namanya AI, kayak ini apa ChatGPT tapi untuk internal gitu. Nah itu bisa diintegrasikan sama banyak manual mutu gitu ya. Misalnya kayak ada namanya kita panduan Bismart gitu, apa manajemen risiko di situ diintegrasikan. Terus ada kayak yang paling penting sih di sini diintegrasikan ke apa namanya PKB gitu ya, perjanjian kerja bersama. Kan karena kita kan karyawannya lumayan banyak. Terus nanti kalau misalnya kita nggak ngeh nih PKB-nya seperti apa, kita bisa tanya di chatbot itu. Jadi kayak misalnya kita misalnya cuti ini berapa hari gitu. Nah, itu dia bisa dapat jawaban dari situ. Jadi kita nggak perlu tanya ke orang HRD-nya apa-apa. Jadi kan kalau misalnya yang lama kan harus tanya ke HRD yang benar-benar paham ininya PKB-nya gitu ya. Tapi kalau sudah ada chatbotnya ini dia langsung tanya kayak AI internal gitu sih Mbak. Sebenarnya simple ya, tapi ini sih kayak bermanfaat banget ininya. Ya Jadi, sekarang lagi Integrasinya lebih ngetren sih, lebih lagi ya ngetren gitu. banget tuh, Jadi bener kayak banget internal tuh. gitu sih Mas. Mm-mm. Betul. Jadi Engine-nya, kayak engine-nya mau mau AI mau tapi tanya dikasih pengetahuan betul. lokal gitu kan? Betul, ya. Jadi Iya. kayak lebih ke misalnya database ya, kayak database betul internal ya. manual betul misalnya Apa kayak lagi istilahnya ya? audit Knowledge-nya lah, gitu kan knowledge-nya jadi lokal. betul. Jadi kayak lagi Nah, audit itu oh ini patokannya di audit mana sih kan kadang-kadang departemen lain kan udah update gitu ya. Tapi kan yang departemen yang misalnya bukan production gitu kan dia nggak tahu misalnya ini dia update apa ya ditanya di situ dia bisa update-nya oh ternyata based on ini gitu. Jadi kayak internal AI gitu. Itu iya, sih Mbak kalau yang lagi ngehits Mas iya, Mbak. iya. Keren, Hmm. keren. Terima kasih. Mas, Instead of misalnya Mas Era, database kita diupload ke si mana ChatGPT gitu kan ketahuan orang lain. Nah ini upload ke platformnya kita sendiri, tapi kemampuannya otaknya kira-kira sama lah dengan AI di tempat umum gitu ya. Iya betul Mas. Jadi kayak ngupdate database sebenarnya simple sih bikin internal kayak ke mungkin kalau saya nggak paham sih jaringan-jaringan kayak jaringan intranet gitu ya kayak Pak Sayuti ya. Tapi bisa Hmm. bermanfaat banget ini. Iya, 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 iya. Kemampuan muda sih Mas. Mas Hera gimana? Iya betul. Heeh. Kalau saya sih mungkin karena di bidang kesehatan, paling yang terbaru, inovasi terbaru itu Apa itu? yang pernah saya ceritain bahwa kita melakukan operasi apa katarak mata yang Mm-mm. cuma dalam waktu nggak nyampe 10 menit itu selesai dan pasien bisa langsung lihat itu dengan metode alat canggih itu. kayak Jadi lasik Oh, gitu ya, tapi buat katarak ya Mas ya? betul. Jadi awalnya si pasien nggak bisa ngelihat misalkan itu ketika habis selesai operasi dalam waktu 10 menit itu dia bisa ngelihat langsung. posisinya Mas Era, perusahaannya yang menciptakan, yang mengadop atau ada? Oh, mengadop. Oh, mengadop. Ada misalnya inovasi apa beda dengan rumah sakit lain atau di luar negeri mengadop mesin ini atau Itu metode ini? karena mengadop dari luar dari Jerman sih sebenarnya alat ini dari Jerman sih sebenarnya. Oh, maksudnya apa bedanya dengan yang diimplementasikan di Jerman atau di luar gitu? Inovasinya di mana gitu? Mungkin tingkat dari apa pertama kenyamanan. Nah, itu dia tuh. Lupa lagi. Di sini ada yang punya WA grupnya nggak Pak? Saya boleh joinkan nggak ya? 08 atau apa? Untuk nanti dengan Ibu Siap. Ketua aja ya Pak, Mbak Siap. Mutia. Baik Pak, nanti kami buatkan WA grup baru ya Pak, nanti kami invite ya Pak. Siap, 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 Ya, siap. Pak. Pak Tia, maaf, saya kelempar Pak dari grup Pak. Ya Ini aman Pak. grup mana ya? Udah selesai dulu Pak. Kita kembali lagi ke apa? Oh Waduh. udah. Siapa yang Emang berani sengaja dilempar Pak. itu? Udahan Mas Anang. Oh maaf maaf. Dilempar. Berani-berani itu. Pak Nanang lagi seru soalnya Pak. Iya. Baru Siap. juga mulai panas ya. Iya baru ngegas. Tahan ya, tahan ya. Saya pikir mati sayanya. Mati sayanya, mati itunya. Kalau Pak Nano pasti inovasinya di perusahaan sendiri sih dia, perusahaan yang dia punya. Astaga. Oke, izin saya tutup ya. Sorry, izin saya jam in biar kayak zaman sekarang. Izin Bapak Coba. Ibu ada yang mau sharing duluan? Kelompok berapa? Mungkin tadi dari kelompok 1 dulu ya Pak ya. Siap, mangga, mangga. Tapi masing-masing aja tadi silakan teman-teman. Oke. Ada Bang Berman, Mbak Ini Susan, kelompok sama Mbak Nia Pak. Ya.
Oke, kelompok Siap. satu kami dari saya sendiri Berman, Mas Iksan tadi ada, Hmm. Mbak Nia, Mbak Susan, sama Mas Retno ya. Nah, kami ada tiga, salah satunya dari saya itu udah ada inovasi yang kami implementasikan di kantor ya. Ini mungkin teman-teman Linknet mungkin agak agak paham nih ceritanya. Ya, inovasi itu namanya courtesy, Pak. Nah, courtesy itu adalah customer bukan eh, cus- eh, customer ticket journey gitu ya. Kami itu kan salah satu ISP, Pak. Kita punya customer, which is itu enterprise customer. Nah, ya kita tahu lah ya, pada saat ada problem segala macamnya, customer itu akan incoming ke kita, ke incoming ke helpdesk ceritanya. Nah, kita melihat ini suatu flooding gitu ya, suatu flooding. Nah, kita memikirkan suatu cara gimana sih kalau misalkan ada problem, dan kita si customer itu akan tahu. Nah, cara tahunya seperti apa dengan si Cortez ini? Karena si Cortez ini kita lengkapi fitur seperti self service gitu, Pak. Jadi informasi apapun yang terjadi, informasi informasi yang akan kita berikan ke customer itu, si customer itu bisa dapat melihat di Cortese ini karena bersifat web based, dan akhirnya memang kita bisa bisa reduce incoming call, bisa reduce komplain yang hard komplain dan sebagainya gitu Pak. Karena apa? Karena mereka bisa melihat apapun di situ gitu sih Pak. Begitu salah satu inovasi dari kelompok satu Pak. Mangga Mas Ya, Iksan, mungkin yang lain teman-teman sekalian. di kelompok satu. Susan Pak, izin. Saya on Ya, gimana? cam ya Pak ya. Saya di dalam mobil jadi gelap-gelap. Aman-aman, Bu. Ya, saya dari HR Pak, bagian learning and development. Nah, selama ini kita itu manual sih Pak. Jadi kalau saya PIC-nya contoh di bisnis, ya saya yang menghandle semua training-training di bisnis. Bagian kredit ya masing-masing. Jadi kita nggak saling tahu tuh isinya apa sih materinya dia. Terus kalau ada orang yang nggak masuk, kita nggak tahu tuh. Kita mau cari datanya, tunggu orang yang masuk dulu gitu. Nah, sekarang dibikinin learning management system, Pak. Jadi semua materi-materi itu semua didaftarin di satu sistem. Sampai absensinya pun dimasukin juga di dalam sistem itu, sampai konfirmasi kehadirannya pun dimasukin ke situ. Jadi ketahuan kalau mau cari tahu kredit si Susan punya, itu si peserta A itu dia masuk atau enggak ya? Kalau nggak masuk alasannya apa ya? Itu kita tinggal masuk ke sistem itu. Jadi itu lebih cepat sih, Pak, untuk cari datanya. Reportingnya juga cepat. Itu Pak. Oke, Thank you. siap. Yang lain? Terakhir dari kelompok satu. Ya Pak, yang terakhir untuk inovasi saya bagian di saat ini sebelumnya itu farmasi ini susah nih Pak, kayak penyediaan obat, pembelian obat tuh apa aja yang mau dipesan. Nah, saat ini kita ada aplikasi yaitu Vmedis Intelligent. Jadi di mana kita tahu eh, min atau minimal stok atau maksimal stok. Nah, nanti dia biasanya dari historinya dihitung masing-masing. Kemudian seperti Pareto, Pak, jadi ada analisis ABC di mana yang 80% yang biaya, nanti itu di pembeliannya per minggu, jadi diurutkan gitu. Dan saat ini baru berjalan sih, Pak, jadi masih butuh adaptasi gitu. Ya, terima Siap. kasih Pak. Saya. Makasih Bu Nia dan kelompok satu mungkin terakhir ya. Dari kelompok mana yang mau sharing mungkin? Satu aja ya, coba satu aja ya. Satu aja ya. Oke. Izin Pak, kami dari kelompok 5 tadi ada Mbak Mutia, ada Mas Era, ada Mas Adi. Ya. Tadi kebetulan dari kelompok kami ada 2 orang dari medical, jadi kami persilakan Mbak Mutia atau Mas Era tadi ada inovasi di bidang kesehatan. Oke, baik Pak. Saya dengan Mutia Pak. Kebetulan sekarang saya kerja di perusahaan asuransi umum. Sebelumnya saya kerja di perusahaan asuransi kesehatan. Nah, dulu awal-awal perusahaan saya itu membuat aplikasi kesehatan. Jadi untuk kejadian emergency, si pasien ini yang which is klien kami itu bisa mencari rumah sakit sekitar yang ada di dekatnya. Itu bisa dilihat dari GPS-nya. Lalu ada chatbot yang bisa langsung nanya gitu, ada dokter yang pertanyaan-pertanyaan yang emergency itu bisa langsung dijawab, dan juga bisa langsung bikin appointment dengan dokter melalui aplikasi tersebut, Pak. Itu dari saya. Kalau untuk dari Mas Era, silakan Mas Era.
Ya, kebetulan saya dari kesehatan tapi dari grup Bakri juga. Sebelumnya kita perusahaan di bidang medical, Pak. Jadi perusahaan Bakri itu membuat suatu inovasi di mana kita mengadop sebuah alat dari Jerman itu untuk operasi mata katarak mata, sorry. Itu kita melakukan di pelosok di Aceh pertama kali di Lok Semawe di Loknga. Itu kita mengoperasi satu pasien itu selama 10 menit dengan resiko tidak ada rasa sakit kepada pasien. Kemudian pasien yang tadinya tidak bisa melihat. Kemudian pasien akhirnya nyaman dengan operasi tersebut gitu. Kemudian dalam satu hari kita bisa mengoperasi itu hampir 75 di hari pertama gitu. Itu aja sih, Pak. Siap. Oke, Bapak Ibu, cukup ya. Makasih banyak untuk elaborasi Bapak Ibu. Mungkin nggak semua tadi sempat gitu ya. Tadi ada juga yang IoT tadi ya untuk belanja kalau nggak salah. Habis itu ada juga yang Netflix, seterusnya dan seterusnya gitu kan. Ada juga di pemerintahan dan seterusnya. Bagus banget Bapak Ibu. Dan saya mau coba masukkan ide-ide Bapak Ibu itu atau inovasi yang pada saat diskusi itu muncul ke dalam satu framework inovasi gitu ya. Bukan framework inovasi, definisi sebenarnya. Tadi saya coba ulang dikit. Inovasi itu adalah as long as dia memberikan value kepada orang yang clear gitu kan. Berarti kan udah dieksekusi gitu ya. Itu adalah inovasi. Nggak harus sophisticated gitu ya. Yang penting tepat sasaran. Nah, saya mau coba untuk memberikan satu contoh Bapak Ibu. Ada yang tahu ini nggak ya? Ada yang pernah makan di sini nggak Bapak Ibu? Iya Pak, kenapa? Warung stick ya Pak. Iya Pak, warung steak and shake Pak. Dulu Ya. sempat bangkrut tuh. Oh iya. Ini saya mau cerita sedikit. Ada yang pernah makan tapi di zaman-zaman awalnya nggak, Bapak Ibu? Saya Pak, Kalau dulu iya pesan gimana tuh, Pak Nanang? tanpa nggak ada itu Pak, pakai manual, nggak pakai mesin edisi, cash Pak, mesti cash Pak. Gimana prosesnya tuh, Pak, ketika masuk? Bayar mesti cash Pak. Pakai kertas bukan sih, Pak? Kertas. Pakai Pakai kertas, kertas, ya terus kita kayak warung biasa. iya. Oke. Cuma yang pasti pakai bayarnya Sekarang cash juga Pak, masih pakai nggak kertas pakai, sih pesennya. Masih karena ya? dia nggak mau riba Pak. Masih pakai kertas juga pesennya. Ini Ya duitnya kenapa duit aku kertas. contohin ini, Bapak Ibu? Karena memang kalau pakai kertas, sekarang juga mesti pakai kertas sih, nggak ada bedanya. Cuma ada hal yang cukup beda ya dulu zaman saya waktu SMA. Karena saya lihat ternyata kita seumuran semua, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi harusnya relate gitu ya. Waktu SMA saya pesan itu malam-malam, ingat banget di daerah Bandung pada saat itu gitu ya, di dekat Unisba. Ketika pesan kita duduk dulu gitu ya. Habis duduk kita ngacung layaknya kita ketika mau ke restoran gitu ya, panggil pelayan, dikasih menu, kita tulis, habis itu kita kasih tulisannya, nunggu makanannya masuk, udah kita makannya diantar, kita selesai makan baru bayar di kasir. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dulu kayak gitu tuh. Nah, cuman dulu ya zaman-zaman masih muda gitu ya, niatnya mau bayar. Saya beneran mau bayar. Cuman penuh banget. Penuh banget nih. Ya udah deh, nanti aja bayarnya. Nah, lupa sampai sekarang saya lupa tuh nggak bayar-bayar gitu ya. Kenapa? Karena muncul satu titik yang akhirnya sangat crowded, bottleneck gitu kan. Itu yang menjadi salah satu isu banyak fraud terjadi karena ternyata bukan saya aja, teman saya juga kayak gitu kan. Alasannya beda sih, alasannya lupa gitu. Ada alasannya sama kayak saya penuh gitu kan. Dan pada akhirnya itu ngebuat tidak baik untuk si warung steak gitu ya. Akhirnya dirubah tuh, inovasinya merubah proses bisnis. Ini mau saya katakan bahwa inovasi itu nggak harus sophisticated, tapi dia merubah flow aja. Kalau Bapak Ibu ke warung steak yang sekarang, kita bayar dulu, nulisnya nomor apa namanya, nomor mejanya yang kosong di mana, masuk di POS mereka, point of sale mereka, ketika udah bayar, masih masuk ke namanya KMS, Kitchen Management System, itu masuk langsung ke dapur. Itu mengurangi titik di mana bottleneck-nya itu di pembayaran, gitu ya. Dibayar dulu, baru kita duduk nunggu, gitu kan. Simpel ya Bapak Ibu ya, kebayang nggak? Itu inovasi loh, gitu ya. Jadi kalau kembali ke definisi inovasi,
as long as dia memberikan value gitu ya, itu adalah inovasi. Ini kenapa saya perlu sampaikan dulu seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu memilih gitu ya, kira-kira topik yang mana, pastikan value-nya ada gitu ya. Nah, cuman memang ada yang value-nya besar, ada value-nya biasa aja gitu ya. Dan seterusnya itu tergantung memang dari emission matrix. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah lihat ini nggak? Boleh dong ngacung kalau yang udah pernah lihat ini atau di kolom komen. Ada nggak yang pernah lihat gambar ini? Belum, Baru Pak. pertama kali? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Ini namanya HBR dari Harvard gitu ya. Innovation Ambition Matrix gitu kan. Jadi singkat cerita, bagaimana satu perusahaan itu pengen ambisi inovasi itu di matriks yang mana gitu ya. Singkatnya seperti itu. Ada yang core gitu kan, ini mirip sama eh, 3 horizonnya McKinsey. Itu ada H1, H2, H3 gitu kan. Jadi horizon 1, horizon 2, horizon 3. Yang cepat dulu H1, H2 menengah, H3 itu yang lumayan agak jauh tuh jangka panjang. Nah, itu mirip sama ini namanya Innovation Ambition Matrix gitu kan. Yang core gitu ya, singkat cerita adalah dia mencoba untuk men-serve customer existing gitu kan, market dan customer yang ada, menggunakan produk yang ada, aset yang ada, tapi dioptimize gitu ya. Tadi beberapa contoh yang Bapak Ibu sampaikan tuh di sini sebenarnya banyaknya. Jadi improving the existing product or services. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Dan itu nggak salah gitu kan. Yang dilakukan juga oleh warung stick pada saat itu adalah improving the process gitu ya, yang tadinya ada bottleneck-nya dirubah jadinya lebih simple, lebih less fraud gitu ya, karena semuanya dibayar di awal. Itu core dan itu benar gitu. Namun tapi di core juga dia ada incremental product dan aset. Jadi ada penambahan fitur itu memungkinkan, tapi memang tidak signifikan gitu ya. Nah, ada yang kedua itu adalah adjacent. Adjacent itu adalah bagaimana satu perusahaan gitu ya, itu berinovasi untuk mengekspan bisnis existingnya menjadi new to the company. Maksudnya apa? Tidak baru di industri, tapi baru untuk company-nya mereka. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi makanya ketika tadi di awal inovasi harus baru, enggak juga. Karena baru untuk industri itu susah banget karena itu transformasional. Dia harus inventing bahkan gitu ya, yang kadang-kadang belum ada. Jadi benar-benar inovasi yang breakthrough banget, akhirnya membuat sesuatu yang nyaris ke invention gitu ya, yang market tuh belum tahu ini akan kepakai apa enggak. Netflix itu di sini, Bapak Ibu, pada zamannya ya. Jadi Netflix itu transformasional, contoh inovasinya gitu. Adjacent itu kayak kopi kenangan. Ada yang tahu nggak kopi kenangan? Kenapa adjacent? Contoh, ada yang minum kopi kenangan? Ada Ya, yang Pak. tahu? Kira-kira Enggak, Pak. kira-kira kenapa contoh inovasi adjacent kopi kenangan? Dia bikin yang itu yang apa ya instan ya yang di Indomart itu. Betul, betul. Jadi expanding biasanya kopi gitu ya, tapi ada expand new to the company. Maksudnya apa? Dia mencoba untuk yang tadinya kalau saya termasuk customer segmen yang sangat cinta sama kopi yang beneran kopi, harus baristanya gitu ya, karena selalu saya nggak pernah minum kopi yang kayak yang di kalengan, karena itu adalah kopi bohongan karena gulanya semuanya tuh nggak nikmat lah gitu ya. Tapi dia mencoba untuk ke market itu gitu ya, jadi dia mencoba untuk menambah produk, nambahin aset juga mungkin, tapi nggak fully dia beneran dari awal, nggak, dia nambahin value chain-nya gitu ya, tapi core tetap di kopi. Telkom juga sama Bapak Ibu, Telkomsel lah gitu ya, namanya Telkomsel Orbit. Ada yang tahu Telkomsel Orbit? Tahu, Pak. Bundling Kayak paket modem gitu, Pak. seluler ke dalam modem WiFi home kali Pak ya? Betul, perubahan customer segmen. Kan barangnya tetapnya SIM card ya, sama modem. Tapi yang tadinya melayani customer mobile, dia melayani customer yang stay di rumah. Gitu Bapak Ibu ya. Sorry Pak, Jadi, aku boleh nanya gak Pak? Sorry maaf boleh, ya, mangga izin Bu. ya Pak. Kalau Mangga, mangga. misalnya untuk ini kan berarti lebih ke bisnis modelnya ya. Kalau misalnya kita ganti, misalnya channelnya mungkin kita awalnya nggak ke bagian e-commerce, lebih ke bagian B2B. Nah itu termasuk adjacent nggak? Serve-nya customer yang beda. Bisa jadi iya. Hmm. Kayak teman saya. Di sini ada yang main Last War nggak ya? Last War, Last War-nya Surya.
Insomnia? Oh, nggak ada ya. Biasanya ada teman main game, dia katakan ketemu langsung gitu ya. Dia tuh jualan mobil, awalnya mobil pribadi. Dia jual mobil-mobil second gitu ya. Tapi ternyata kurang oke nih. Akhirnya dia mengincar B2B gitu ya. Jadi bukan lagi retail tapi B2B itu adalah adjacent. Jadi dia mencoba existing bisnis ke hal yang baru untuk perusahaannya. Simpelnya gitu ya, Bu Kesia ya. Karena pasti beda tuh, cara bermainnya beda banget, gitu kan? Iya, Literally betul Pak. beda. Mm-mm. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah bagaimana kita melihat satu perusahaan itu punya ambisi terhadap inovasi. Simpelnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut lebih jauh? Aman? Oke. Kalau aman Bapak Ibu, saya akan coba sedikit masuk ke design thinking gitu ya. Jadi design thinking itu adalah satu kerangka berpikir. Kerangka berpikir di mana mengharuskan kita untuk melihat masalah itu dari orang yang mau kita bantu. Dan ini susah banget Bapak Ibu ternyata gitu ya. Nggak semua orang itu mampu untuk melakukan design thinking karena memang ternyata sesulit itu gitu ya. Ini contoh yang simple. Kenapa design thinking jadi hal yang oke gitu ya. Karena ternyata nggak semua orang bisa melihat masalah itu, literally masalahnya adalah X gitu ya. Ini ada truknya itu dia berjalan di bawah jembatan, tapi karena maksain akhirnya kayak gini kejebak gitu ya. Nah singkat cerita muncul pemadam kebakaran, lalu yang lain-lain polisi dan seterusnya untuk gimana caranya memastikan truknya bisa keluar tanpa menambah kerusakan di jembatan dan truk itu sendiri. Kira-kira caranya gimana, Bapak Ibu? Ada punya ide? Dikempesin Pak bannya Pak. Kempesin bannya. Ada yang lain? Ditambah muatannya, Pak. Tambah Berat. muatannya. Ada yang lain? Suspensinya diturunin, Pak. Suspensinya diturunin. Masya Allah, siap. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang benar itu Pak Suud, gitu ya. Kenapa? Karena di kempesin ban itu yang paling less effort. Sorry, saya balik dulu. Kenapa? Karena di sini kalau Bapak Ibu lihat ketika di kempesin bannya dengan less effort kita bisa langsung ada jarak di sini langsung kita dorong, gitu kan. Dibanding kita harus nambah muatan atau suspensi dan seterusnya itu complicated, gitu ya. Singkat cerita, hal ini yang menunjukkan bahwa ternyata nggak semua orang itu bisa melihat masalah itu literally masalahnya apa sih yang dibutuhkan. Kenapa? Karena the real story itu adalah ketika satpam lagi polisi pada kebakaran diskusi, mereka nggak menemukan solusi yang tadi kepesin bannya. Ada yang bilang dibobok aja si apa jembatannya, digerinda aja si mobilnya. Tapi kan kalau di sini kan bahaya ya kalau dibobok nanti si jembatannya. Ketika digerinda si supir truknya bilang jangan Pak, saya makin dimarahin perusahaan dan seterusnya. Lumayan agak lama diskusi, datang anak muda, dia ngelihat truknya, lalu dia mencoba untuk ikut jump in dalam diskusi para polisi dan seterusnya. Dia bilang seperti yang tadi Pak Suud juga sampaikan, kenapa nggak dikempesin aja bannya? Terdiam, dikempesin, lalu ternyata bisa dengan mudah dikeluarkan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya melihat permasalahan itu semakin sulit ketika apa? Ketika kita semakin expert, semakin spesialis gitu ya. Karena memang sangat sulit untuk orang untuk mencari asumsi dan pengetahuan yang udah setiap hari kita pupuk gitu ya. Makanya kadang-kadang kita melihat masalah itu kadang-kadang itu nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya orang lain tuh butuhkan. Sampai sini aman Bapak Ibu? Clear? Nah, makanya perlu untuk take off the head. Kenapa? Karena definisi inovasi itu adalah memberikan value kepada customer ataupun orang yang mau kita bantu. Inovasi baru berhasil ketika ada orang yang tepat sasaran untuk kita bantu. Kalau enggak, jadinya bahaya. Contoh sederhana ini Bapak Ibu, saya masuk ke sini aja, gitu ya. Ada yang tahu Google Glass ini zaman dulu happening banget, gitu ya. Kalau sekarang udah banyak tuh, kayak Meta udah ngeluarin, gitu kan, dan seterusnya. Itu kan augmented reality ya. Tapi zaman dulu, gitu ya, ketika pertama kali dibangun 2013, Google itu udah ngeluarin sebenarnya, udah mampu. Tapi nggak ada yang pakai. Kenapa? Karena nggak tahu ini buat siapa. Nggak clear, itu untuk siapa sih? Gitu. Apakah untuk teknisi atau untuk yang lain akhirnya fail. Gitu. Ya salah satu contoh bahwa inovasi sebagus apapun, dia tidak akan memberikan value kalau memang orang yang mau dibantu itu nggak tepat sasaran.
masalahnya nggak clear yang dirasakan masalahnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Contoh lagi satu, karena saya cuma termasuk penggemar Apple gitu ya. Apple tuh sebenarnya mampu membuat iPad untuk diluncurkan ke market terlebih dahulu dibanding iPhone. Cuman Apple melihat kalau market iPad belum ada, jadi keluarkan iPhone. Tapi ketika iPhone keluar, perubahan customer itu mulai ada yang tengah-tengah nih, bawa laptop kadang-kadang kegedean, bawa HP kadang-kadang kekecilan. Akhirnya ada satu segmen baru, yaitu iPad tablet. Itu akhirnya masuk dan akhirnya tepat sasaran. Gitu Bapak Ibu ya. Ini yang saya bilang tadi ketika diskusi di awal dengan Pak Ihsan, untuk kita berinovasi, salah satu yang bahaya itu adalah inovator bias, di mana kita langsung jump in ke solution, tapi lupa sama permasalahannya apa. Gitu ya. Nggak salah kalau kita udah punya satu idenya mau kayak gimana, tapi sangat penting untuk kita memahami apa sih masalah yang kita selesaikan dan siapa yang merasakan masalah tersebut. Nah, design thinking itu mengajarkan mindset itu, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau design thinking saya sebut simple aja, gitu akan terlalu ribet. Nah, kita kan langsung coba ya. Berempati, lalu mencoba mencari problem statement-nya apa, ideasi, prototype, dan testing, di mana semuanya bisa saling muter-muter. Jadi nggak linear, jadi bisa bolak-balik sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Cuma untuk perkuliahan ini, izin saya mulai dari empathize dulu, sampai ke prototype, testingnya nanti dilakukan juga, dan mungkin ada 1-2 kelompok yang bisa 3 kali iterasi ataupun 2 iterasi. Jadi ada proses improvement. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, kita akan mulai dari empathy gitu ya. Empathy itu beda sama sympathy Bapak Ibu ya. Jadi saya masuk ke sini aja. Empathy itu adalah kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk melihat sesuatu dari kacamata orang lain gitu ya. Melihat apa yang mereka lihat dan juga merasakan apa yang mereka rasakan dan coba memahami apa yang mereka sedang alami. Jadi kayak mirroring. Jadi seperti itu, seakan-akan saya di sana. Beda sama simpati. Simpati itu kasihannya udah. Empati itu iya, saya mencoba menarik apa yang saya bisa rasakan dari hal yang mereka rasakan yang relate sama saya, lalu saya coba gini loh rasanya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, cuman agak serem. Tadi Bu siapa ya? Sebelah saya mau coba colek. Bu Kesia ya tadi ya. Bener ya, Bu? Kalau Bu Kesia masih on, Bu? Halo, iya gimana Pak? Bu Kesia, saya mau coba kasih pertanyaan, tapi tolong jawab jujur. Iya. Ya. Bu, bolehkah saya berempati kepada Ibu, melihat dari mata Ibu, merasakan dari apa yang Ibu rasakan, dan mencoba memahami apa yang Ibu sedang alami? Boleh. Yakin boleh, Bu? Iya boleh Pak. Gimana Oke. tuh Pak? Ada yang aneh nggak ada statement ini, Bapak Ibu? Oh, statementnya lebih ke simpati ya Pak, karena belum. Coba, ada yang aneh nggak dengan diskusi tadi? Aneh sih Pak. Kenapa aneh, Pak? Coba Kesannya, coba. kesannya Bapak lagi mau cari pasangan Pak. Keisha Rayu, Pak. deg-degan tadi tuh. Karena untuk ke tahap empati kan memang harus tahu nih problemnya apa dari Keisha Masalahnya dan apa? mencoba Iya. dipahami gitu kan. Ya. Kenapa tiba-tiba langsung ditodong ya? Kenapa nggak nanya dulu punya masalah apa gitu maksudnya? Iya, makanya tadi jawaban iya tuh agak serem juga sih, saya juga. Itu berarti jodoh, Pak. Nah, kenapa Kalau jadi anak-anak nih jodoh-jodoh mulu. salah? Karena memang empati itu nggak boleh kayak gitu, Bapak Ibu. Karena itu jadinya lu ngomong ngapain masuk ke dunia gua kan gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, makanya empati itu harus diimbangi dengan satu koridor yang clear gitu kan. Maksudnya gimana? Saya coba tanya ke Bu Kesia, tapi dengan perbedaannya seperti ini. Bu, boleh nggak saya berempati kepada Ibu Kesia, terutama ketika Ibu berangkat pagi ini dari rumah ke kantor dan pulang dari kantor ke rumah. Merasakan apa yang Ibu rasakan dan memahami apa yang Ibu sedang alami ketika perjalanan pergi dan pulang ke rumah, dari kantor ke rumah dan sebaliknya. Lebih enak kan ya, Bu Kesia ya? Iya, betul Pak. Lebih clear. Jadi bukan hanya ada orang yang mau saya bantu, tapi juga ada topik yang mau saya ambil. Sampai sini Ya, aman ya, Bapak Ibu ya? ya aman Pak. Siap. Nah, untuk itu kita akan masuk ke TOR yang tadi.
Orang tadi itu ada beberapa topik gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tolong diskusikan gitu ya. Saya udah kasih filenya di Zoom chat, udah sempat di download Bapak Ibu semua. Saya coba kirimkan lagi ya nanti ya. Tolong Bapak Ibu pilih kira-kira topik empatinya mau yang mana. Dan seperti yang saya bilang tadi, berempati itu harus benar-benar memahami dari sudut pandang orang yang mau saya bantu. Makanya ada wawancara paling enak. Salah satu contohnya ya, nggak harus wawancara sebenarnya. Cuman di perkuliahan ini please wawancara gitu ya. Sehingga Bapak Ibu harus melihat kira-kira yang mau saya bantu itu siapa dan saya akan wawancara berapa orang dari persona yang mau saya bantu. Atau demografi juga boleh. Contoh. Yang mana yang gampang ya? Nah, ini. Green Manufacturing for Circular Economy. Bagaimana kita bisa mensupport lokal industri untuk mengadopsi circular economy untuk mengurangi sampah dan emisi di Indonesia, terutama di manufacture sektor, gitu ya. Kenapa jadi penting? Karena sampah dan emisi itu menjadi isu utama di Indonesia karena banyak banget industrial base yang akhirnya harusnya transisi itu mulai untuk memastikan stability, gitu kan. Nah, contoh Ibu mau ngambil industri pabrik di salah satu di Karawang, misalkan, gitu ya. Atau yang paling gampang, tekstil, sablon, gitu ya. Nah, Ibu mau coba tuh, misalkan industri sablon itu manufacturing bukan ya? Tekstil, ya mungkin masuk ya, nanti bisa dicek. Ibu mau tanya nanti ke tiga owner dari yang punya perusahaan pabrik sablon, gitu ya. Nah, terus temukan perspektif mereka bagaimana masalah mereka untuk bisa go green gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Simpelnya gitu ya sederhananya ya. Sehingga apa? Sehingga ketika memilih challenge-nya, Bapak Ibu juga harus bisa memastikan ini tuh yang diwawancara siapa nanti. Sampai sini aman? Dan bisa diakses. Karena saya pernah bantu salah satu perusahaan, dia ketemunya presiden yang mau diwawancara. Ya mangga aja. Kalau ada channel itu, kalau nggak susah gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Semuanya udah dapat? Atau perlu saya buat lagi ininya? Berarti dari setiap kelompok itu nanti milih salah satu topik itu Pak ya? Betul sekali. Oke, kelompoknya berarti ikut kelompok diskusi yang tadi ya Pak? Betul. Jadi masih pakai yang tadi, Bapak Ibu, ya. Nah, cuma nanti saya akan pakai spreadsheet ya untuk Bapak Ibu bisa mastiin masukin namanya ya di sana, nomor apa namanya SDG-nya. Jalan saya mau yang mana? Ya, topiknya mau yang. Oke, siap Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Aman? Nah, nanti Bapak Ibu, saya akan coba kasih lihat sederhana ya untuk tabel ataupun yang Bapak Ibu harus isi, gitu ya. Ini cukup sederhana Bapak Ibu, cuman nanti akan sangat tidak sederhana karena cukup dalam terhadap kenapa Bapak Ibu memilih itu, gitu ya. Nah, hari ini saya pengen Bapak Ibu kita belajar empati dulu aja sampai bisa memilih kira-kira siapa yang mau saya wawancarai, gitu ya. Dan nanti minggu depan kalau bisa udah mulai ada 1, 2, 3 yang diwawancarai, gitu ya. Sebentar, ini kelas A ya. Kelas A November. Oke. Saya sudah sharing Bapak Ibu di mana? Di chat gitu ya. Jadi please nanti Bapak Ibu untuk diskusi kurang lebih sekitar 10 menit. Nanti di situ Bapak Ibu tolong diisi gitu ya. Isinya apa? Isinya tolong diisi SDG yang dipilihnya seperti apa sampai nanti usernya mau seperti apa yang dibantu gitu ya. Saya coba share screen dulu biar Bapak Ibu kebayang. Tapi sangat tricky ya Bapak Ibu ya. Karena definisinya itu kan adalah bagaimana inovasi itu bisa memberikan value. Dan value itu tergantung dari siapa yang mau kita bantu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Nah, makanya akan sangat-sangat tricky gitu ya. Contoh. Saya kasih contoh sederhana ya Bapak Ibu ya. Contoh, saya coba contoh sederhana.
Anggap saja topik SDG-nya ini, anggap saja itu mental health karyawan. Ya, oke. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk kira-kira berdiskusi gitu ya. Kira-kira saya harus menggali dan berempati ke siapa kalau SDG-nya itu adalah mental health karyawan. Siapa usernya kira-kira? Yang perlu saya wawancara dan saya dalamin kebutuhannya. Karyawan. Ada lagi? XR Pak? Gimana Pak? XR? Siapa lagi? Head Karyawan yang departemennya, sering lembur, Pak. head departemen headnya Pak. Ya, karyawan sering lembur gitu ya. Departemen head dan seterusnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kita nggak bisa menyelesaikan masalah semua orang. Sepakat nggak Bapak Ibu? Gitu ya. Karena semua orang itu punya perspektif yang berbeda gitu ya. Contoh saya contoh sedikit Bapak Ibu ya. Kalau kita fokus jadi kayak gini. Sebentar nih. Kalau kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan dari karyawan, mewawancarai karyawan, itu akan beda ketika kita wawancara ke HR perspektifnya. Kebayang nggak, Bapak Ibu? Contoh, ketika kita wawancara dengan karyawan, keluhannya karyawan adalah, kok merasa tidak dihargai ya, kok merasa tidak punya temannya di kantor ya, kok merasa muak dengan arus politik ya, gitu. Nah, berarti solusi inovasi yang Bapak bangun itu helping karyawan. Yang karyawan mesti akan bicara tentang bagaimana saya masih tidak dihargai dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ngomongin HR gitu ya, HR mungkin bilang, Mas, saya tuh udah punya banyak program mental health, tapi nggak pernah ada yang berhasil. Kenapa? Karena saya tuh bingung, ini tuh gimana saya mendeteksi mental health yang beneran mental health jadinya jelek ke produktivitas atau mental health yang cuma ngaku-ngaku aja mental health, padahal alasan doang. Jadi S1 kesulitan mencari yang mana beneran mental health problem, mana enggak. Gitu ya. Karyawan sering lembur juga mungkin itu mirip sama karyawan, cuma lebih spesifik ya. Lebih spesifik mungkin dia gimana caranya saya bisa tetap bisa happy gitu ya walaupun saya sering lembur gitu kan. Kira seperti itu. Departemen head juga sama. Mungkin berbeda. Departemen head itu mungkin saya kok nggak bisa ya mastiin anak buah saya happy. Bisa jadi kayak gitu. Atau dia aja sendiri, saya sebagai karyawan sendiri, saya merasa kok susah ya saya menjadi pemimpin, kok berat banget ya untuk target dan seterusnya. Dari statement saya tadi, user itu akan menentukan perspektif empatinya ke arah yang mana. Kebayang Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman? Aman? Ini agak tricky soalnya. Izin Pak, Siap, izin mana match. Jadi nanti yang baik, kan user tadi punya beberapa pandangan masing-masing ya Pak. Betul. Kita nanti bikinnya tuh ditarik satu garis aja ya Pak. Karyawan nanti apa, HR apa, terus nanti departemen head apa, seperti itu. Pilih satu aja. Pilih satu, ya. Pilih Terima kasih satu Pak. yang paling dirasa kalau saya berempati ke sini, ini akan solving many problem. Gitu ya. Pilih Baik, satu. makasih Pak. Kalau waktunya banyak gitu oke. Kayak Bukalapak di awal-awal walaupun sekarang udah tutup, dia ngebantu komunitas sepeda motor kalau nggak salah. Gitu ya. Mas Nadiem gitu ya, terlepas dari isunya, dia ingin bantu Gojeknya dulu sebenarnya. Yang dimana dilihat kok sering nganggur ya gitu. Warung Sik yang tadi yang jadi user kira-kira siapa Bapak Ibu? Sampai dia bisa punya solusi gitu. Kira-kira usernya siapa? Bukan ojek, Pak. Bukan, kalau warung stick kira-kira Oh, yang warung stick. Pengunjung ya, yakin pengunjung. customernya. Itu owner itunya, Ownernya Pak, owner, Pak. Ownernya. banyak nggak bayar. Iya, biar gak darmaji, Ya, Pak. makasih Bu sudah mengingatkan saya sebagai salah satunya. Tapi benar ya ownernya, kelihatan nggak? Jadi itu helping owner sebenarnya, memberikan value ke owner gitu kan. Walaupun nanti secara tidak langsung memberikan value juga untuk customer karena lebih nyaman dalam prosesnya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman?
Kalau aman, Aman. 15 menit, Bapak Ibu. Gitu ya. Tolong pilih siapa, topiknya mau yang mana dari yang tadi, gitu ya. Terus habis itu kira-kira usernya siapa? Boleh satu atau dua pilihan lah, gitu ya. Saya coba buka lagi yang tadi. Karena ini penting banget untuk nanti menentukan tone sampai dengan akhir kita melakukan proses design thinking-nya. Karena akan sangat beda tone-nya. Contoh di sini, logistik, gitu ya. Nah ini berarti siapa pelaku logistiknya, gitu ya. Pemerintahnya juga beda. Pemerintah bisa, logistik bisa, gitu kan. Atau komunitasnya juga bisa, gitu ya. Banyak banget. Apakah mau UMKM? UMKM-nya UMKM yang mana? Pemilik UMKM yang ekonomi ya, apa UMKM industri kecilnya yang mikro banget gitu ya. Atau memang UMKM yang udah agak besar di industri mana banyak banget. Gitu Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu sampai sini? Maaf Pak, saya Jelas? tadi telat Pak, Udah telat ya? belum masuk ke grup ya. Ini bukan bertanya materi nih Pak, bertanya grup Pak. Siap, siap. Tapi nanti udah tahu grup mana ya Pak Lisdayanto ya? Belum tahu Pak jadi. Oke, nanti kita akan masukin Pak Lisdayanto ke tim ya. Terima kasih Pak. Kalau untuk Siap. bahan materinya boleh di-share di ini Pak, chatbox atau kami Yang perlu ini? script. Iya. Yang ini? Oke. Saya kirim lagi ya. Saya udah kirim, terus saya kirim lagi. Sebentar. Iya Pak, belum ambil Pak. Makasih Pak. Siap, siap. Saya pastikan dulu udah semuanya ke download ya, Bapak Ibu ya. Baru habis itu kita akan coba untuk balik ke breakout room. Ya. Nah, sebagai tips Bapak Ibu, pilih juga siapa yang bisa diwawancara yang punya akses gitu ya. Kalau bisa sih memang jangan tumpuk di satu channel. Nah, memang tidak harus seperti ini, cuman ini memperlihatkan dari Pak Arif sama Taufik, kalau bisa yang kayak gini ya, endingnya gitu kan. Nah, kalau kayak gini bisa jadi juga informasi, kira-kira siapa yang harus saya tanya ya, lebih seperti itu. Nggak harus ini, Bapak Ibu, ini hanya opsi saja, jangan terjebak dengan ini, gitu ya. Kalau gini kan contoh, partnership between bank and community entrepreneur. Oke, berarti jangan-jangan komunitasnya nih, yang kita mau cari, komunitas pengusaha, itu yang akan jadi usernya gitu ya. Atau mungkin yang bagian kredit bank mikro gitu ya. Untuk ditanya kira-kira kesulitannya apa sih kalau kita mau nawarin untuk community entrepreneur gitu dan seterusnya. Terutama di bagian clean gitu dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau diam berarti perlu diskusi. Oh, silakan Pak Krisna, enggak? Ya, izin Pak, Ya. sorry saya baru join Pak, tadi lambat masih di jalan Pak. Saya untuk pembagian kelompoknya saya tadi di kelompok berapa ya Pak? Kayaknya tadi juga saya lihat di grup ada Mas Lisdianto belum kebagian juga ya. Nanti saya masukin yang belum dapat. Tenang. Baik, baik Pak. Makasih Pak. Siap. Oke, kalau nggak ada, Bapak Ibu, 15 menit, jam 8 lebih 5, saya minta Bapak Ibu untuk mengisi link tadi ya. Ya. Dan nanti saya akan tanya di main room, argumennya apa, dan kita bisa closing hari ini. Gitu ya. Sambil nanti kita akan minggu depan mencoba untuk belajar cara wawancara, gitu ya. Yang simple seperti apa, penggunaan AI juga kita akan lakukan juga, gitu kan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Bapak Ibu, saya akan coba perlihatkan kembali maksudnya. Perihal link yang Bapak Ibu harus isi, itu adalah ini. Ya, nah ini udah mulai masuk nih. Nah, cuma gini Bapak Ibu, semakin spesifik, itu semakin mudah. Komunitas UMKM di mana? Kebayang? Di mana? Dan dia UMKM industri apa? Karena semakin spesifik, semakin mudah kita melakukan proses empatinya. Gitu ya? Clear? Clear, Pak. Siap. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya akan masuk breakout room lagi. Cuman saya ingatkan kembali ya, kalau saya masuk, jangan tadi ada satu kelompok. Saya masuk, oh ini ada si Mas Pati yang masuk, si Mas Pati yang masuk, Mas Pati yang masuk. Jadi berhenti, jangan. Diamkan saja.
mengalir saja ya. Abaikan saya masuk ya, Bapak Ibu ya. Karena saya Exciting pengen, Pak, tadi Pak saya dari pengen lihat Pak. diskusinya aja. Exciting apa kaget? Termangu kita. Termangu, termangu kita. Waduh, termangu lagi. Oke, saya open room ya. Yang belum ke assign itu saya akan coba assign. Saya akan assign ke Acak ya. Pak Isan di room 1 ya tadi ya? Ini. Nah, Mbak Muti udah datang. Lengkap kita. Bapak-bapak izin ya isiin. Gue masih di Mau pilih jalan. apa kita? Pilih topik apa dulu? Apa ya? Tadi tuh contohnya Tak kan share dulu mental ya. health Bentar ya. ya. Contohnya Coba tak mental health. share bentar. Ini. Kelihatan Bapak Ibu? Apa mau jalanan macet? Nih. Kelihatan nggak yang gue share? Ya. Kelihatan Pak. UMKM, logistik, Oh, justru green man. pilihannya ini ya Mas ya? Iya. Satu UMKM, terus sustainable logistik, terus green manufacturing, terus ada challenge smart rural infrastructure, pembangunan daerah tertinggal, terus fostering local innovation ecosystem, sustainable financing for industrial, challenge building ethical sama inclusive technology innovation. Udah gitu. Boleh sama nggak sih? Kayaknya boleh ya. Atau Boleh kan cepet-cepetan. random ya? Iya. Boleh Pak, boleh sama Pak. Ayo, ada ide? Yang ya coba halaman terakhir Mas. Ini. Bawahnya lagi ada nggak? Ada sampai Ada 7. 7. Ada 7 ya. Ada 7 nih. Building ethical mau nggak? Ethical sama inclusive tech innovation. Kalau ethical nah orang-orang kan makin nggak punya etika ya. Etika, Iya. membangun etika kan itu. Ya, ethical dan inclusive tech innovation di salah satu kesatuan tuh kalimatnya. Jadi saya kayak bikin teknologi kayak fintech tapi bikin cenderung orang apa ya terlilit hutang gitu kan, mungkin nggak kalau nggak etiknya, ataupun bikin kayak robot tapi robotnya untuk penggunaan nggak bener gitu. Ya. Ada Mas Krisna baru Mas join. Krisna kelompok kita ya? Iya, halo guys. Yeay, Iya, nah IT ya, per IT. ahli teknologinya. Ya udah masuk deh tuh. Ya, udahlah. Mas Krisna, mohon dibantu ya, makasih. Gimana ya? Aman Mas. Aman ya. Terus piye iki? Jam nomor 7 nih. Oh, Kayaknya mau Chris, nomor 7 apa gimana? Nomor 7 ya? Enaknya. Saya lagi baca. ini kayaknya udah diajarin buat ChatGPT tuh. Promnya udah dikasih tuh. Nanti tak bikinin ininya ya. Ini perlu dibikin ini ya Mas, kayak buat nanti dibacain ya per kelompok ya. Nah, Tadi kalau PPT misal, nggak sih? PPT kita nggak perlu ya? ya, nah contohnya gini nih. Nah, ini nih. eh Oh iya Gimana nanti nih? pakai Ini ada bentuknya diskusi. nih. Yang menjadi bahan penilaian. Kelihatan ya? Ya ya. Ability to ya dipresentkan lah ya kayaknya ya, benar ya. Betul. Cuman ini ada poin-poinnya tuh, bisa empati 20%, Ini memahami yang random problem. namanya siapa ya? Aku Oh, sorry baru masuk abis ngelayat Syera. Sierra, Oh. Sierra tanggal lahirnya berapa? Apa namanya gitu? Ini Kita ini jadi kita ini jadi kayak 6 materinya orang Pak dong. Taufik ya sih? Kayak Aku materi baru Pak masuk Taufik. Sumpah aku ngikut dulu ya, nanti aku lihat lagi Aman. recordingnya ngapain. Aman. Tapi kita jadi 6 orang ya. 1, 2, Iya, 3. iya. Mas Era ketendang. Mas Era Enggak ada, ada. ada. Ada 6 6 orang ya? jadinya. Satu kelompok 6 orang. Mhm. Kayaknya banyak kita. Ya wis, aman. Nah, ini Berarti poin-poin yang kita, dinilai. guys, kita suruh jam Yes. 8 ya? Jam 8 ya?
Nah, Jam itu Ya 8 Mbak, jam kumpul. 8 tapi cuma ininya aja apa namanya empatinya apa Idenya terus aja. sama ya sama subjek yang mau POV-nya kita mau ininya empatinya ke Oke. siapa gitu aja. Oh, oke. kirain hasilnya. Oke, oke. Berarti kan reminder lagi, Belum. kita kira-kira ambil topik yang ketujuhnya nih ya, Building Ethical dan Inclusive Tech Innovation ya. Ya, karena kita punya master IT, sok aja tuh. Nah, so kalau gitu izin gue catat ke Google Doc-nya ya. Yes. Kelompok 4. Oke. User siapa tuh? Kalau Building Ethical Inclusive Tech Innovation. Gue sebentar gue share itu deh. Mas Krisna udah buat tuh apa tuh? Ada yang buka itunya nggak ya? Buka apa Google Doc-nya? Tak share ini aja dah, tak share satu screen aja. Punten masih di jalan. J, bisa melihat screen? Oke, nah karena kita tadi kan milih poin topik yang ketujuh ya. Nah, usernya Building Ethical Inclusive Tech Innovation ini siapa? Developer kah? Atau pemangku modal? Atau pemakai aplikasi? User ya? User nggak sih, Mas Krisna? Mas Adi, Mas Era, Mas Building Era? Ethical, Usernya Building bukan yang minta ya, yang build. Kayaknya user ini deh, kalau menurut gue Konsumen developernya konsumen kali. ya. Oh, developer. Karena kan dia yang misalnya dia yang harus punya pengetahuan, dia yang harus punya empati terhadap gimana caranya satu program dia, aplikasi dia itu beretika sama inklusif inovasinya, misalnya bisa dipakai oleh siapapun gitu misalnya. Sebenarnya kita berangkat ke ini dulu kayaknya Pak ya apa namanya latar belakang kita mau milih itu tuh ada case apa dulu yang mau kita angkat empatinya angkat baru nanti misalnya tadi kayak yang Mbak Mutia katakan ya misalnya kita semakin nggak ada apa etika nih dalam menggunakan AI apa gitunya. Nah nanti baru kita POV-nya ke misalnya ke ini saya agak kurang paham sih maksudnya mau ada bayangan saya ada kayak aplikasi untuk mengatur itu nanti berarti POV kita menjaga misalnya kayak penggunaan gadget atau apa gitu. Jadi lebih ke ini dulu apa namanya kayak empati kita ke apanya dulu gitu. Maksud saya sih gitu ya. Ke apanya ya? Oh, Bu. Berarti kalau di mapping ke user Ini, kembali ke itu tadi, ke ini pertanyaan ini tadi barusan harusnya gua apa? cari-cari. Regulator. eh ini kayak ada di bagian inklusivitas, kayak pelatihan literasi digital tuh khusus ke daerah-daerah yang tertinggal tuh tiga tiga T ya, kayak gitu. Mhm. Terus juga kalau dari etikanya itu contoh misalkan eh, apa ya namanya lebih ke kayak norma-norma penggunaan AI kayak gitu. Terus kalau yang pemberdayaan lokalnya itu kayak kita bikin kayak pusat inovasi teknologi khusus kayak ngebahas budaya-budaya lokal khususnya misalkan di daerah-daerah contoh ya, misalkan Papua, terus juga kalau di mana ya kalau nggak salah tuh Kalimantan kayak gitu-gitu. Yang dari AI sih ya, maksudnya buat gambarannya ya. Kalau begitu, oke, hold on. Sebenarnya kalau yang udah-udah ya, yang udah-udah itu dulu juga itu sempat ikut namanya tuh ICT Watch. Jadi kita itu kerjasama, kita tuh apa ya namanya NGO lah, kayak Mhm. berasal beranjak dari komunitas, kita NGO, kita kerjasama sama Komdiji dulu. Kita tuh ngadain pelatihan-pelatihan ke daerah. Nah, pelatihannya itu dia lebih ke literasi digital, internet sehat. Nah, biasanya yang pemangku kepentingan yang memang nanti akan join itu dari pemerintah, pemerintah daerah, terus juga biasanya tuh ada NGO-NGO lokal juga ikut yang memang dia core-nya yang sama ada biasanya dari UN yang memang dia ngasih pendanaan tapi programnya buat mendukung pemerintah gitu
inklusif terkait dengan apa namanya pengetahuan digital gitu. Nah, kita sasaran itu dulu tuh daerah-daerah yang 3T tuh. Kayak misalkan dulu tuh pernah juga Sukabumi kayak gitu, terus juga Aceh, tapi Aceh-Aceh yang memang kesananya kayak gitu. Nah, bahan materinya tuh banyak. Ada terkait hoax, ada terkait penggunaan internet, sehat, terus juga ya intinya literasi digital sih kayak gitu. Oke. Nah, kalau gitu berarti udah lumayan dapet ya. Kita spesifik, kita fokus ke literasi digital, internet sehat ke daerah-daerah 3T gitu kan ya. Yap. Nah, Kalau di berarti sini goalsnya untuk bikin produk, menurut gua mungkin biar kita masuknya juga ada di apa namanya tuh tadi tuh lokal lokal apa ya tadi tuh sorry mungkin ada baiknya kita baca sih, kayaknya nggak bikin baca produk dulu ya. kayaknya Mas ya. Soalnya aku Heeh. juga ini Iya, baca aja di heeh, backgroundnya ini kita heeh. disuruh ngapain. Cuman Oh topiknya SGD ini kan sih ya. Heeh. Siap pilih siap siap. satu. Kita baca Mm-mm. dulu ya. Iya, siap. Bagian mana ya? Mau baca bareng? Workshop objektif ini sih. Learn practical skill to carry out innovation. Construct function and prototype of innovation in form of product, service, atau proses. Nah, nggak mesti produk ya, bisa proses ataupun service aja sih. To Ya. articulate well the result of innovation. Nah, kalau misalnya kayak tadi Mas Krisna cerita, mungkin literasi digital internet sehat ini, kalau kita mau fokus berarti usernya itu tenaga penyuluh itu bukan sih? Eh, jadi sebenarnya kalau kita depend ya Mas, balik lagi kayak misalkan kita kerjasama sama nakes nih. Dulu kan masih zaman COVID ya. Jadi kita itu misalkan penyuluhan literasi digitalnya ke nakes-nakes nih Mas. Karena yang kita lihat dari sudut pandang di government pun misalkan tentang hoax vaksinasi lah gitu kan atau tentang hoax dan lain-lain. Mereka tuh sebagai agentnya dari pemerintah ini gitu, terutama di Kemenkes dulu tuh kita kerjasama kan. Nah, kalau di Komdiji kita biasanya tuh ke daerah-daerah sih Mas. Jadi kalau gitu random sih, misalkan di Bali ya, di Kabupaten apa ya terakhir tuh Karangasem kalau nggak salah, kayak gitu. Jadi Oke. misalkan kita collab sama, kan biasanya kan kalau setiap daerah daerah itu ada ini ya, ada kayak paguyuban. Paguyuban tuh kayak perkumpulan kayak gitu-gitu. Nah, kita kerjasama, kita ngadain pelatihan kayak gitu, terus kita isi materinya sih kayak gitu. Nah, kalau gitu gue nanya, berarti kita ini sebagai yang punya inovasi lah ya, Mas Krisna, dan kita-kita di kelompok mungkin ya, kita posisikan demikian. Lalu yang kita mau buat misalnya either salah satu ya produk, service, atau proses yang ditujukan tadi kalau gue tangkap satu nakes, kedua paguyuban. Paguyuban tuh kayak Karang Taruna gitu maksudnya. Betul, betul, betul. Hmm, paguyuban ya, soalnya paguyuban kayaknya agak luas ya, kayak FBR gitu enggak dong ya? Enggak, Komunitas enggak, kali ya Mas. paguyuban. Komunitas, nah komunitas kali ya. Komunitasnya Mas. Komunitas, komunitas. Heeh. Jadi, Ini di possible directionnya juga ada ininya Mas. Ada, ada 3 poin ya kayak yang bisa kita nanti kearahkan kan ke komunitas teknologi, Possible local direction di data atas ya. sovereignty, Oh, di sini ya. ya sama gender Oh, di sini ya. inclusivity ini. Ini Jadi masih community masuk tech. aja sih tadi yang Ah, disampaikan sama Mas Krisna. Oke, oke. Masuk ini ya. Ini bisa ya kita lanjut ya. Berarti mungkin yang gue catat itu literasi digital internet ke daerah-daerah 3T untuk memerangi misalnya hoax atau internet sehat. Lalu kita Betul. sebagai pemilik inovasi menargetkan misalnya ya proses Komunitas. apa yang kita ingin sana ke nakes, komunitas, sama mungkin sekolah-sekolah apa gitu nggak ya? Guru-guru di sekolah gitu atau sekolah-sekolah juga sih, Mas. Cuman mungkin ini kalau gurunya ini kan sih spesifik. Mungkin misalnya gurunya menjadi agent of oh, change-nya di daerah itu iya untuk betul. menyerukan ke anak sekolahnya, anak muridnya gitu kali ya. Jadi Kalau tergantung materinya juga sih. kalau di daerah kemarin waktu di Aceh tuh di pelosok ada LSM tuh Mm-mm. Mas. Ada Siapa? LSM Oh, LSM. LSM. Ya, Iya, LSM benar. itu LSM LSM juga lokal apa kayak dari gitu kita pusat juga? undang-undang mereka. LSM orang lokal sana. Oh, LSM Jadi lokal mereka ya. membentuk LSM sendiri. Jadi kayak tadi Mas Kris bilang apa namanya ke daerah-daerah yang itu, jadi ada LSM yang oh ini ngajarin ini itu gitu loh. Ya, 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 ya.
Jadi membentuk LSM sendiri mereka dari entah dari LSM dari luar masuk ke situ. Mungkin kayak teman-teman Chris ada yang masuk ke sana gitu. Oke, oke, oke. Oke. Ada Aku tambahan lagi mungkin sambil Mbak ini Muti ya atau? bikin apa namanya frameworknya Mas. Nanti tak share linknya ya. Atau di link yang Google Drive yang tadi tuh yang kelompok 4 In- bisa cek. sorry Mas, ini Oke. nggak mesti produk gitu ya berarti ya. Nah Kayaknya kalau nggak mesti sih kalau tadi dia ada 3 sih kalau misalnya Tapi kalau mau kayaknya ini sih ini tapi tumpang kayaknya struct nih poin nomor 2 ya. tapi kayaknya lebih keren Mas Krisna biasanya banyak produk-produknya Mas. Kalau produk sih jujur aja ya sebenarnya bisa aja Mas. Jadi kita tuh bikin ini balik lagi ya karena yang yang paling easy ya kalau kan sebenarnya kalau kayak gitu kan apa ya kalau di komunikasi publik cara kita untuk apa namanya ke daerah itu biasanya produknya itu ada macam-macam Mas. Jadi kalau yang Tergantung kemarin tergantung yang perlu gitu ya Mas ya, yang iya, diperlukan gitu kayak ya. yang kemarin itu Betul saya betul. bikin yang ini nih checkhouse.id itu produk juga. Nah, Terus ada outputnya tuh kayak buku. Jadi kita nah bikin buku itu gitu Mas, kita cakep nulis tuh Mas kayak gitu Mas. literasi digital kayak gimana gitu ke pandangan pandemik. Nah, itu jadi produk juga tuh. Nah, Nah, sip. terus kalau untuk nakes contoh misalkan ada juga kayak eh, apa ya namanya tuh lupa lagi kayak ya kit-kitnya gitulah buat nakes misalkan contoh Siap siap. kita bikin material kit buat eh, literasi terkait dengan hoax terkait vaksinasi atau apa gimana sih cara kita menangkal hoax terkait dengan vaksinasi gitu kan sampai kita mulai masuk di komunikasi KAP. Jadi KAP itu kan komunikasi antar personal ya gimana sih caranya kita meyakinkan sebagai nakes gitu ke masyarakat oh vaksin ini nggak haram loh kayak gitu kan kayak gitu Iya, sih iya. Pak. Sip. Oh, Cakep Mas. oke. Maksudku kalau kalau saya sih mungkin ini ya pemahaman saya sih ini ya Mas, kalau suatu inovasi itu kalau misalnya proses sama ini aja tuh kayak kurang kurang greget kurang gitu. lengkap ya betul Iya karena betul. nggak terlihat wujudnya kan. Iya gitu Mas. Jadi kan Betul. tadi kan kita udah sampaikan proses-proses terus tadi Mas Krisna udah Hmm. nambahin kayak ada produknya. Nah itu udah mantep sih kalau aku nanti Hmm. kebayang maksudnya framework gitu-gitunya Mas. Sip. Mm-mm, Thank siap you, siap thank you Mas. siap. Sebenarnya banyak sih maksudku kayak dulu tuh saya di COVID-19 ngelihat bahwa ini di bagian inklusivitasnya ya. Betul Inklusivitas betul. digital di Indonesia itu sangat lemah ya, terutama di government ya, terutama ya di pelayanan Nah, pelayanan publik lah intinya kan memang tugasnya government ya. siap. Itu tuh baru sedikit banget di tahun 2020 yang memang di websitenya itu tuh ramah inklusif. Maksudnya kayak ada tombol disabilitas, kayak contoh kan kalau tombol-tombol kayak gitu tuh kalau yang memang dia nggak bisa melihat uh, ada text to speech, terus juga teksnya bisa dinegatifin, terus juga teksnya bisa digedein kayak gitu, ataupun dari yang misalkan buta warna, sorry, dia bisa di invert gitu warnanya. Nah itu memang dulu itu memang belum ada sampai sekarang pun mungkin ya baru sebagian kecil gitu kan apa namanya itu bisa diakses yang memang disabilitas untuk si website itu di kanal informasi contoh produknya ya. Mm-mm. Siap, Kalau siap. gitu mungkin Noted, kalau noted. kita ambil ke satu, nah ya menurut teman-teman kita perlu mengerucut ke satu aja nggak ya? Untuk misalnya untuk supaya project kita, diskusi kita, framework kita bisa berlanjut. Kalau tadi saya tangkap Eh, kan satu ada perlu sih mungkin Mas. kayak bikin starter kit untuk apa komunikasi tentang vaksin ataupun tadi bikin web for disability access itu kan ranahnya beda-beda ya. Satu mungkin di bagian web design, satu bagian ini product development kit itu apa bentuknya gitu kan. Iya Nah betul. menurut Atau aplikasi cek hoax itu juga bagus sih Mas. iya Breakout room kan Mas masuk tuh. iya countdown. Nah ini mumpung masih 40 detik gimana nih? Kita mau menuju satu biar bisa kita mapping Pilih dua aja kayak usernya. Mas. Hah? Pilih dua katanya Bapak bisa itu Pak. Pilih dua. Mm-mm. Kelompok empat. Oh, Jadi gimana bilangnya tulisnya? Before, after. Ini kita belum menentukan komunit usernya nih. Kalau menurutku sih usernya itu
Usernya siapa Mas Krisna? Kalau Komunitas sama government gitu kali Mas. kalau mau tuh di Mas. komunitas-komunitas di daerah sih Mas. Kalau yang dia Usernya kita komunitas bahas ya. internet betul. Nanti kita bisa bikin material kit terkait dengan pemanfaatan AI seperti apa. Oh, Ya gitu komunitas sih paling. lokal ya. Nah, terus kalau memang bentuknya aplikasi, Backupnya Aduh, Iya, lagi ngomong nih. halo saya Pak. tahu Bapak Ibu mungkin waktunya kurang untuk diskusi dan kepotong. Eh, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Tapi perlu ada beberapa checkpoint ya Bapak Ibu ya untuk biar nanti Bapak Ibu nggak kesulitan untuk ke depannya gitu ya. Tapi senang banget diskusinya lumayan rata semua ya, semua kelompok punya diskusi yang menarik gitu kan. Cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Pertama, rekan-rekan teman-teman Bapak Ibu semua di sini, di TOR itu kan ada possible arahnya directionnya kemana gitu ya. Jangan terjebak sama itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan jadikan itu sebagai patokan, tapi udah kebayang lah kira-kira seperti apa. Tapi tetap saja harus berasal dari problem hasil wawancara. Lebih seperti itu ya Pak ya. Saya contoh Bapak Ibu ini yang apa? Contohnya, ini saya coba kasih contoh SDG-nya yang berbeda dengan SDG yang diambil oleh kelas ini gitu kan, yaitu SDG 3 Good Health and Well-being, di mana saya memilih usernya itu adalah karyawan PTX umur 30 tahun ke atas dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Kebayang ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada 3 kolom baru di sini, gitu kan. Karena kita mau bantu satu orang, gitu ya. Tentu saja kita ngebantunya tuh improving, memberikan value. Nah, disinilah value itu muncul, gitu ya. Saya tahu Bapak Ibu pasti akan perlu banyak waktu diskusi, gitu ya. Makanya ini nanti feel free untuk dilanjutkan diskusinya dan dijadikan apa namanya semacam pekerjaan rumah, gitu ya. Minggu depan nanti kita akan bahas lebih detail untuk ini sambil mempersiapkan presentasi di bagian awal untuk mempresentasikan kenapa SDG ini dipilih dan kenapa user ini dipilih, lalu bagaimana data sekunder itu ngebantu proses seluruhnya sehingga memperlihatkan Bapak Ibu paham betul terhadap problem yang mau diselesaikan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan karena isi saya ada good health and well-being dan user saya itu spesifik, makanya tadi ada saya diskusi lihat gitu ya, UMKM-nya di mana gitu kan. Ada yang oh ini kelompok 5 sama kelompok 3 sama kelompok 2 beda. Oh tapi kan kami di Bekasi dan spesifik di keripik dan dodol. Nah itu kan akan berbeda gitu ya. Ilusinya mungkin berbeda seharusnya. Ini cukup bagus. Yang ini cukup bagus. Pendekatan dari kelompok 2 gitu ya, spesifik banget. Yang ini juga sama, yang kelompok 1 juga cukup oke juga. Penjual dan pembeli. Cuma ada 2 nih. Penjual dan pembeli. Mau bantu penjual, mau bantu pembeli. Kebayang ya? Bantu penjual sih harusnya ya. Bebas, Pak. Ya. Karena pembeli juga sama. Jangan-jangan pembeli yang mau beli susah. Harus teleponnya lah. Kadang-kadang ternyata pas mau dikirim kok beda lah, salah gitu ya. Kebayang nggak? Dua-duanya bisa. Iya, banyak Pak. Kalau kalau saya sih pribadi lebih gampang pembeli. Iya. Pembeli itu kan kadang-kadang, kalau saya pernah soalnya beli karangan bunga, tiba-tiba salah, telat gitu ya. Dan sudah seterusnya gitu kan. Coba aja kalau ada sistem dan seterusnya yang ngebantu dan gitu kan itu bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, habis itu di sini key suksesnya apa dalam 6 bulan. Nah, kebetulan ini saya ambil SG 3 karyawan PTX umur 30 tahun bla 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 bla. Dan ini value yang mau saya berikan tuh adalah karyawan lebih happy yang ditunjukkan dengan mental health survey index yang sebelumnya nilainya 50 jadi 65. Gitu ya. Kenapa 6 bulan Mas? Maksimal 6 bulan Bapak Ibu. Biar kita nggak sampai sepanjang tahun karena jangan sampai kita ke transformasional gitu ya. Jadi kalau 6 bulan tuh dia bisa di core maupun di adjacent. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan udah di tahun setahun, 2 tahun, jangan-jangan tuh takutnya transformasional gitu ya. Jadi udah kelihatan hasilnya, value-nya di bulan ke-6. Habis ini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Ininya bebas ya? Ininya bebas. Cuman biasanya ini dikasih data-data yang memang sangat bisa di apa namanya dipertanggungjawabkan. Misalkan
saya pengen memberikan value di sini, tingkat kepuasan pelanggan yang sebelumnya tiga bulan terakhir segini jadi segini gitu ya, berarti tingkat kepuasan pelanggan. Misalkan gitu. Kalau misalkan yang diambil itu adalah kepuasan pelanggan, yang diambil adalah penjual, misalkan gitu ya. Ini revenue misalkan dari X ke Y, misalkan seperti itu. Atau karena ini green sustainability, berarti bagaimana nilai sustainability-nya meningkat. Kan ada tuh konversi-konversi yang dari sustainability bisa diambil. Gitu Bapak Ibu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Izin bertanya Nanya, Pak. Pak, bertanya Pak. Iya, masuk silakan Mas. Oke, satu-satu ya. Ya. Oke, saya dulu izin ya, yang teman-teman. Pak, tugas jangan sama ya selanjutnya, pertanyaan. next pertemuan, apakah akan menyambung dari tugas yang kita kerjakan sekarang, atau ini putus sampai di sini aja Pak? Melanjutkan Pak, melanjutkan. Oke, siap Pak. Berarti nanti bisa jadi kita akan interview UMKM yang kita usulkan ini gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, Oke, bayangan saya ya Pak, minggu depan itu kita akan merampungkan kira-kira perspektif empati Bapak Ibu dan juga pemahaman Bapak Ibu terhadap stakeholder terkait itu kira-kira seperti apa. Dan kenapa Bapak Ibu memilih ini yang untuk jadi diwawancarai lah, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. terima kasih Pak. Siap. Pak Krisna, mangga. Tadi saya Pak. Pak, Oh ya, boleh. Pak Nanang dulu. Monggo Pak Enggak Nanang apa-apa, dulu, udah, Pak. silakan Mas Krisna. Silakan. Siap. Sorry ya Pak Nanang, jangan marah Pak. Iya, nggak apa-apa. Eh, izin Pak, ini kan nanti mungkin akan yang saya lihat ya Pak tadi sempat diskusi kelompok Pak dengan Mas Ayuti, Mbak apa namanya ini juga untuk ini Pak, karena kita kan bahasnya kan kelompok 4 kebetulan ambil tema ini di building ethical inclusive tech inovatif Pak, terutama di daerah 3T ya Pak. Untuk produknya Pak, apakah ini bisa berbentuk seperti material kit Pak? Contoh untuk kita buat skema pelatihan KAP di daerah, komunikasi antar personal, ataupun misalkan pelatihan literasi digital, atau memang harus produk yang memang let's say seperti aplikasi contoh ya Pak ya untuk membantu sebagai memfasilitatornya gitu Pak. Jawabannya nggak harus Pak, bebas gitu ya. Tadi saya sempat ikut juga diskusinya gitu ya. Kalau proses kayaknya kurang keren gitu kan. Tadi aku dengar diskusinya pakai nanti di kelompok gitu ya. Cuma kalau saya pribadi itu nggak harus aplikasi, proses pun jadi oke gitu ya. Material kit juga jadi oke. Cuma tantangan itu adalah di beberapa kelompok-kelompok sebelumnya di pemkuliahan sebelumnya, cuman berakhir di poster gitu ya. Jadi nggak end to end gitu lah, kebayang nggak Pak Krisna? Jadi ada kelompok yang mengambil ini, tapi outputnya tuh ya so-so gitu. Yang bagus cuman ini tentang minat baca. Kalau nggak salah tuh tentang itu. Jadi minat baca dan minat sekolah. Akhirnya yang dibuat itu adalah dia membuat perpustakaan berjalan mobil. Lalu ada programnya gitu ya. Dan itu bagus banget tuh. Baik Pak. Ini seperti berarti kita seperti bikin program ya Pak, dan memang outputnya itu based on contoh ada material kitnya entah kayak itu buku mini gitu kan, panduan-panduan kit untuk membantu misalkan komunitas lokal ataupun pelaku UMKM di daerah ya Pak ya. Tergantung hasil wawancaranya Pak. Oh siap. Oke, depends nanti wawancara. Oke, thank you Pak. Siap. Karena aku sedikit cerita ya. Jadi ada kelompok yang memang dia itu kesulitan karena di situ tuh PAUD-nya itu kurang lebih jauh alokasinya gitu ya. Nah, akhirnya dengan isu jauh itu, akhirnya di lokasi itu teman-teman itu beride gitu ya untuk membuat rumah baca berjalan gitu ya. Di mana bayangin aja itu kayak perpustakaan berjalan, lalu setiap dia ke sana tuh ada tema-temanya. Jadi untuk yang susah ke PAUD bisa di situ tiap minggu gitu ya. Kebayang nggak? Bagus itu. Dibuat tuh desain 3D si ininya si apa namanya? Si rumah bacanya, programnya apa. Jadi dia bagus tuh end to end. Gitu. Ada juga yang zaman COVID dulu yang diambil itu adalah untuk kita lockdown itu tentang coffee shop. Di mana dia punya coffee shop, tapi ternyata karena ada nggak boleh buka toko, akhirnya dia membuat toko portable kopi yang bagus banget.
Jadi cepat banget untuk dibuka dan ditutup, itu pakai AutoCAD dia buatnya, gitu ya. Kebayang ya Bapak Ibu, jadi nggak harus aplikasi sebenarnya. Gitu. Cukup menjawab Pak Krisna dan tim dan yang lain mungkin. Cukup Kalau Pak, cukup. misalnya Pak, kayak Pak, misalnya kita rapihin data, misalnya inventory, kayak gitu-gitu bisa nggak Pak? Bisa, kalau saya sih bisa aja Bu, aman Bu. izin Pak Taya. Hmm. Ya, ini kan kita anggap sebagai kita konsultan ya Pak ya, untuk ini ya Pak ya. Hmm. Nah, saya tadi ya, kami membayangkan kita sebagai konsultan. Nah, untuk kedepannya kan tadi Bapak sampaikan ini akan kita pakai terus ya Pak ya. Nah, boleh nggak Pak nanti kita ada pemikiran mungkin minggu depan berubah Pak, tidak produsen keripik atau dodol kayak gini Pak, gitu loh Pak. Boleh Pak. Jadi lebih lebih nanti yang tadi Bapak jelaskan Pak lebih spesifik sehingga kita bisa melihat impact untuk key suksesnya Pak. Bisa. Bisa Pak ya? Bisa banget, bisa banget. Jadi gini, ada juga di kelompok yang sebelumnya, pekerjaan sebelumnya gitu ya, dia tuh untuk mengurangi ISPA, infeksi saluran pernapasan ya kalau nggak salah. Pernapasan akut. Ya, dan itu kenapa di daerah yang memang itu sangat dekat dengan industri gitu kan. Nah, tadinya itu dia pengen usernya itu adalah si pemilik industri ini gitu kan. Dia pengen nanya, lu kok susah sih ngebuat program di mana peduli sama lingkungan sekitar gitu ya. Tapi hampir perkuliahan mau berakhir nggak bisa masuk ke sana. Akhirnya berubah. Jadi kepala keluarga yang jadi user, kepala keluarga yang berada di daerah situ gitu ya. Jadinya dia memberikan solusi untuk rumah tangganya gitu ya. Dengan melihat bahwa saya susah ternyata kayak gini gitu. Si pak keluarga cerita lah, anaknya sakit gini, kita nggak bisa pindah, ada seterusnya. Akhirnya jadi ada solusi yang diberikan hasil perspektif perubahan karena dia nggak bisa masuk ke si pabrik itu. Menggali dari si pengusaha itu ya Pak, berarti ya? Nggak bisa soalnya. Akhirnya ke kepala keluarga daerah sekitarnya. Iya. Pak, sorry satu lagi Pak. Izin Pak, tadi kan ada indeks yang 50-65 itu Pak. Mungkin saya tadi telat Pak untuk masuknya Pak. Itu penentuan untuk before and after-nya ini gimana Pak? Tadi Nah, Pak. ini nanti Bapak Ibu harus bisa menjustifikasi sebelum sudah dengan data yang kredibel. Ini saya coba nebak aja sih. Jadi kalau misalkan Mental Health Survey Index itu by data itu 50 ke atas sudah bagus sebenarnya. Gitu ya. Dalam skala 100. Dengan ada sekitar 15 pertanyaan gitu ya. Benchmark sih dari benchmark gitu Pak. Kalau mau real, memang ya sebelumnya di PTX itu berapa pas di survei. Itu jadi baseline-nya gitu. Nah, itu Pak tadi yang tadi Bapak sampaikan kayak misalnya batasan 50 dia oke terus atau ini berapa gitu Pak. Jadi di atas 50 dia nggak oke. Kayak gitu nggak ada Pak ya? Harus Tergantung. survei dulu Pak Betul. Nanang. Jadi Survei kita dulu ya. ke tempat yang kita mau, baru nanti kita coba olah datanya di level berapa dia saat ini. Kalau bisa kita lebih dari level yang sekarang gitu. Jadi boleh kalau pakai survei sekarang dipotret dengan alat survei yang sama, nanti dipotret lagi setelah ada proses intervensi gitu ya. Oke Pak. Tapi kalau revenue kan udah ada datanya sebelum-sudahnya. Iya. Makasih Pak. Pak, nanya Pak, kan Boleh. yang ini misalkan nih tingkat kepuasan pelanggan ya, berarti kan indeks before itu kan mungkin lewat survei gitu loh. Nah, cuman kan ini key suksesnya kan 6 bulan ya. Apakah kita menunggu itu untuk bisa melihat afternya gitu Pak? Sebenarnya gini, ini kan kita perkuliahan cuma sebulan ya Pak. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini untuk memberikan Bapak Ibu tuh pemahaman yang sama terhadap seberapa kompleks masalahnya. Bayang ya Pak. Kenapa 6 bulan? Saya jelasin tadi biar Bapak Ibu tuh jangan ke H3 atau ke transformasional gitu ya. Pokoknya di H1 H2 core atau adjacent gitu ya inovasinya. Karena biar bisa dicek nih iterasi dan seterusnya 6 bulan oke lah. Nah, cuman kan 6 bulan kalau nggak dikasih satu angka yang menunjukkan seberapa besar masalah ini, jadinya berat gitu ya. Contoh deh, kira-kira gimana caranya MU bisa juara di musim liga ini? Kan susah ya, mau beli berapa pemain? Iya. Kebayang nggak gitu. Tapi kalau posisi 8 deh kan mungkin kan gitu ya. Kebayang nggak Pak? Jadi harus ada memang harus ada seberapa intensi masalah ini gitu ya. Kebayang nggak Pak? Jadi tergantung gini,
misalkan bulan pertama Bapak mau survei, misalkan pakai survei baseline ya. Di survei, nah bulan ke-1, kedua, ketiga Bapak Ibu nyiapin, udah jadi solusinya gitu ya. Nanti bulan keempat Bapak implementasi, bulan ke-6 diukur lagi. Berarti ada 3 bulan implementasi tuh. Nah, itu bakal naik gitu, kurang lebih. Berarti kalau dari proses design thinking kita udah di tahap tes